Nanti setelah ini akan Ibu unggah di YouTube untuk materi ini, jadi bisa kalian simak lagi ya. Yang akan kita pelajari pada pekan ini ialah investasi. Investasi itu apa? Investasi itu merupakan kegiatan memanfaatkan modal pada saat sekarang untuk dikelola dan mendapatkan keuntungan untuk hari esok. Nah, di sini investasi itu terdapat banyak sekali macamnya. Jadi macam jenis investasi itu banyak sekali. Kita bisa berinvestasi di bidang properti, di bidang kesehatan, kemudian di bidang modal, dan sebagainya. Nah, yang kita akan bahas di sini ialah ada 3 jenis pengeluaran dalam investasi. Kemudian di sini ada beberapa alasan mengapa seseorang itu melakukan investasi. Jadi ini ada seorang ekonom, Kamarudin Ahmad, itu mengemukakan bahwa terdapat 3 alasan mengapa seseorang itu melakukan investasi. Yang pertama ialah mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa yang akan datang. Kemudian yang kedua, dengan investasi dapat mengurangi tekanan inflasi. Sedangkan yang ketiga ialah dorongan untuk menghemat pajak. Di sini ada yang bisa menjelaskan untuk terkait tentang 3 alasan sehingga banyak orang yang melakukan investasi. Yang pertama, untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa depan itu seperti apa? Ada yang bisa membantu Ibu untuk menjelaskan? Adela Fitri? Coba tolong jelaskan. Apa sih yang dimaksud dengan investasi untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa mendatang? Yang lain? Ada yang ingin mencoba? Arisa Dwi? Jadi mengapa sih alasan seseorang itu melakukan investasi? Tidak ada yang mau mencoba menjelaskan? Mas Indra, silakan. Bu, agar dapat ini Bu, nantinya hidup ke depannya itu terjamin Bu kalau berinvestasi. Betul. Betul ya, Mas Indra mengatakan bahwa untuk mendapatkan kehidupan yang lebih terjamin di masa yang akan datang jika melakukan investasi. Nah, ada beberapa alasan mengapa mereka itu melakukan investasi. Yang pertama, untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Seperti yang Mas Indra katakan tadi, agar hidupnya dapat terjamin. Jadi, seseorang yang bijaksana, dia akan berpikir bagaimana cara untuk meningkatkan taraf hidupnya. Dari waktu ke waktu, atau setidaknya bagaimana dia akan berusaha untuk mempertahankan tingkat pendapatannya yang ada sekarang agar tidak berkurang di masa yang akan datang. Jadi sebisa mungkin apa yang dia dapatkan sekarang itu akan bertambah di masa yang akan datang. Sehingga ketika dia melakukan investasi, maka dia akan memiliki harapan untuk meningkatkan taraf hidupnya. Dan dengan investasi itu dia akan mendapatkan sesuatu yang lebih pasti di masa yang akan datang. Sehingga di sini apabila suatu saat dia membutuhkan dana atau membutuhkan biaya untuk suatu hal, baik tentu untuk kesehatan, pendidikan, dia sudah mendapatkan kepastian dari investasi tersebut. Kemudian yang kedua ialah mengurangi tekanan inflasi. Mengapa investasi itu dapat mengurangi tekanan inflasi? Karena dengan melakukan investasi, kemudian kalian dapat memilih perusahaan atau
perusahaan atau objek tempat melakukan investasi, maka orang yang menginvestasikan dananya akan dapat menghindarkan diri atau dapat mengurangi resiko pendapatannya atau kekayaan miliknya itu tidak merosot nilainya karena digerogoti inflasi. Bisa dipahami di sini untuk mengurangi tekanan inflasi? Jadi di sini kalian punya gaji sebesar 5 juta dalam 1 bulan. Kemudian 5 juta itu kalian simpan atau kalian tabung, kalian pegang sendiri, tidak ditabung di bank, tidak ditabung di manapun. Kalian simpan di dompet kalian. Kemudian setelah itu 1 tahun kemudian, nilai nominalnya sama, masih 5 juta, tetapi nilai realnya itu akan menurun. Karena apa? Karena adanya inflasi. Sehingga di sini orang mengatakan bahwa dengan adanya investasi akan mengurangi tekanan inflasi karena dia sudah menginvestasikan dana ataupun pendapatan miliknya untuk suatu bentuk objek tertentu sehingga dia akan mengurangi resiko untuk terkena inflasi. Seperti itu untuk mengurangi tekanan inflasi, dan yang paling sederhana di sini ya, investasi untuk mengurangi tekanan inflasi yang secara nyata kita lihat, yaitu jika kalian punya uang 5 juta, kemudian kalian belikan emas. Dapat berapa gram itu sekarang? Kurang lebih mungkin 5-6 gram. Nah, di situ kalian dengan 5 juta tanpa kalian investasikan dalam bentuk emas, dibandingkan dengan emas yang sudah kalian dapatkan dari uang investasi itu, pasti nilainya 5 tahun ke depan itu akan lebih tinggi dengan emas yang kalian sudah belikan dari uang pendapatan kalian. Itu seperti itu. Kemudian untuk alasan ketiga, dorongan untuk menghemat pajak. Nah, di sini kalau untuk alasan yang ketiga, tidak semua negara itu mengaplikasikan ke dalam sistem perpajakannya ya. Di sini ada beberapa negara di dunia yang melakukan kebijakan yang sifatnya itu mendorong pertumbuhan investasi di masyarakat melalui fasilitas perpajakan yang diberikan kepada masyarakat yang melakukan investasi pada bidang usaha tertentu. Jadi di sini ada ada beberapa negara di sini apabila masyarakatnya atau rakyatnya itu berinvestasi, maka pajak yang dibebankan kepada dia itu akan berkurang. Sehingga di sini orang-orang akan lebih memilih untuk berinvestasi daripada dia harus menyimpan uangnya sendiri, kemudian dia harus membayar pajak yang dibebankan pemerintah. Nah, di sini sebenarnya banyak sekali manfaat yang diberikan dengan adanya investasi tersebut. Tetapi banyak orang yang merasa belum berpikir untuk berinvestasi untuk memenuhi kebutuhan akan masa depan. Jadi di sini ada 2 hal yang perlu saya garis bawahi. Yang pertama, kenapa orang tidak memilih untuk berinvestasi? Karena pendapatan yang dia terima itu hanya cukup untuk konsumsi saja, ataupun biaya kehidupan sehari-hari saja, maupun dari kesadaran dari masyarakatnya itu masih minim terkait pentingnya investasi untuk jaminan di masa depan. Selanjutnya, tadi ada investasi, kemudian sekarang ada pengeluaran investasi. Pengeluaran investasi itu ditujukan atau bertujuan untuk menyediakan standar pendapatan yang lebih tinggi di masa yang akan depan. Jadi kita nanti akan membahas mengapa investasi itu berhubungan negatif dengan tingkat bunga, kemudian mengapa investasi itu akan meningkat selama masa booming dan turun selama masa resesi.
Di sini saya sebutkan ada jenis 3 pengeluaran investasi. Yang pertama itu investasi tetap bisnis atau business fixed investment. Di sini meliputi perlengkapan dan struktur untuk yang digunakan dalam produksi bisnis. Jadi di sini investasi tetap bisnis itu merupakan bentuk perlengkapan yang diinvestasikan oleh pemilik usaha dalam membentuk suatu produksi bisnisnya. Saya contohkan di sini apa ya? Kalian lihat ada pengusaha atau pemilik warung mie ayam. Nah, investasi tetap bisnisnya apa? Jika ada seorang pemilik warung mie ayam yang akan berbisnis menjual mie ayam, investasi tetap bisnisnya apa coba? Adela, bisa coba? Menurut Adela apa? Diana Rahayu. Tempat atau gerobaknya bisa jadi, Bu. Itu kan Betul. investasi benda. Ya, betul. Jadi ini ya, investasi tetap bisnis. Tadi saya contohkan apa namanya, pemilik mie ayam. Lalu apa investasi tetap bisnisnya? Gerobak ya, gerobak bisa, tempatnya bisa. Kemudian apalagi perlengkapan untuk membuat mie juga bisa. Itu merupakan investasi tetap bisnisnya. Nah, kemudian yang kedua ialah investasi residensial. Di sini ada 2 tipe untuk investasi residensial, yaitu meliputi rumah yang orang beli untuk ditinggali, dan yang tipe kedua yaitu seorang tuan tanah yang membeli rumah untuk disewakan. Jadi di sini ada 2 tipe pemilik, yaitu yang satu rumah yang akan dibeli untuk ditinggali, yang kedua ialah rumah yang dibeli oleh seseorang yang kemudian untuk disewakan kepada orang lain. Kemudian di sini ada investasi persediaan, meliputi barang-barang untuk produksi bisnis yang ditaruh di gudang atau menjadi persediaan, termasuk bahan baku, barang setengah jadi, dan barang jadi. Nah, di sini kalau kita mengacu pada investasi mie ayam tadi ya, berarti untuk investasi persediaan itu bisa meliputi tepung, terigu, bahan membuat mie, kemudian barang setengah jadi itu apa? Jadi ada apa namanya itu, perlengkapan untuk membuat minuman. Biasanya kan kalau di warung itu kan ada yang sekalian menjual minuman ya, untuk es teh, es jeruk dan sebagainya. Nah, itu merupakan 3 jenis pengeluaran investasi. Selanjutnya ya, kita akan membahas lebih detail terkait investasi tetap bisnis. Nah, di sini untuk investasi tetap bisnis, biasanya kita mengacu pada model investasi neoklasik atau neoclassical model of investment. Jadi model investasi tetap bisnis itu berupa manfaat dan biaya yang memiliki barang-barang modal. Jadi apa manfaatnya apabila kita memiliki barang modal tersebut dan berapa biaya yang dikeluarkan untuk memiliki barang-barang modal tersebut. Nah, di sini ada 3 variabel atau 3 penyebab yang dapat menggeser investasi meningkat ataupun menurun. Yang pertama, produk modal marginal. Produk modal marginal atau biasa kita kenal dengan istilah MPK atau MPC ya, yaitu Marginal Product of Capital.
itu merupakan jumlah output tambahan yang diperoleh perusahaan atau yang diperoleh dari usaha dari penggunaan tambahan 1 unit modal dengan mempertahankan jumlah tenaga kerja. Jadi di sini jumlah output tambahan itu diperoleh dari perusahaan yang menambah modal sebanyak 1 unit, tetapi jumlah tenaga kerjanya tetap. Itu akan menggeser investasi. Yang kedua, tingkat bunga. Kemudian yang ketiga, aturan pajak. Nah, di sini ada seorang ekonom, Cobb Douglas, dia memaparkan terkait produk modal marginal. Dia punya fungsi produksi dari Cobb Douglas, yaitu MPK atau tadi apa MPK? Marginal Product of Capital. Itu sama dengan alfa dikali A. A itu teknologi, kemudian dalam kurung L itu labor, dibagi K atau modal, capital, kemudian di kurung tutup 1 minus alfa. Dan di sini ada ketentuannya, yaitu semakin rendah persediaan modal, maka dia akan semakin tinggi untuk harga sewa modal. Di sini bisa dipahami? Jadi di sini apabila seseorang memiliki persediaan modal rendah, maka dia akan dibebankan pada harga sewa real dari modal yang lebih tinggi. Karena semakin sedikit modal yang dia punya, maka dia akan mendapatkan modal yang dibutuhkan itu dari sewa. Jadi dia memiliki harga sewa real yang lebih tinggi. Kemudian yang kedua, semakin besar jumlah tenaga kerja yang digunakan, maka semakin tinggi harga sewa real dari modal. Karena kan di sini apabila jumlah tenaga kerjanya itu meningkat, maka kinerja dari perusahaan tersebut juga akan mengalami peningkatan. Nah, apabila modalnya tetap, maka harga sewa real itu akan meningkat dibandingkan dengan modal. Kemudian yang ketiga, semakin baik teknologi, maka akan semakin tinggi harga sewa real dari modal. Jadi di sini apabila teknologi itu semakin canggih atau semakin baik, dia akan membutuhkan treatment atau perawatan yang lebih baik pula, yang lebih rumit pula. Jadi di sini semakin tinggi atau semakin baik teknologi yang digunakan, maka semakin tinggi harga sewa real dari modal tersebut. Kemudian di sini untuk kredit pajak investasi. Jadi untuk kredit pajak investasi itu lebih cenderung ke para pembuat kebijakan yang sering mengubah aturan tentang pajak pendapatan perusahaan untuk mendorong investasi. Jadi apabila di sini apabila sebuah negara atau di sini pembuat kebijakan menginginkan untuk peningkatan investasi, maka dia akan mendorong investasi dari perusahaan-perusahaan tersebut dengan cara apa? Dengan cara menurunkan dari kredit pajaknya. Jadi dengan pajak yang rendah, maka investasi itu akan meningkat. Sedangkan apabila pembuat kebijakan itu ingin mendapatkan pajak yang besar, maka dia akan mengurangi investasi, kemudian meningkatkan aturan perpajakannya. Jadi pajaknya itu akan diperbesar, kemudian otomatis jika pajaknya tinggi, maka investasi yang dilakukan oleh perusahaan itu akan mengalami penurunan. Seperti itu. Kemudian kita akan bahas sedikit tentang investasi di bidang pasar saham. Jadi untuk investasi pasar saham itu kita mengacu pada seorang ekonom yang bernama James Tobin. Nah, dia itu seorang ekonom yang mendapatkan hadiah Nobel. Nah, di sini untuk saham sendiri atau stok ya, itu
istilah tersebut mengacu pada bagian kepemilikan perusahaan dan pasar saham. Jadi kalian kalau punya saham, berarti kalian menjadi bagian dari perusahaan tersebut. Karena dana yang kalian investasikan itu akan mempengaruhi tumbuh kembang dari perusahaan tersebut. Tergantung seberapa banyak investasi yang kalian masukkan ke dalam perusahaan tersebut. Jadi di sini James Tobin menyatakan bahwa perusahaan akan mendasarkan keputusan investasi mereka pada rasio di bawah ini, yang disebut dengan Phi-Tobin, yaitu Phi sama dengan nilai pasar modal terpasang dibagi biaya pengganti modal terpasang. Pembilang Phi-Tobin itu merupakan nilai modal perekonomian yang ditentukan oleh pasar saham. Pembilang itu yang di atas ya, yang nilai pasar modal terpasang. Itu merupakan nilai modal perekonomian yang ditentukan oleh pasar saham. Kemudian yang di bawah, biaya penggantian modal terpasang itu merupakan penyebut dari Qi, itu merupakan harga modal yang ada jika kalian membeli saham pada hari tersebut. Jadi di sini ada beberapa alasan mengapa Tobin itu mengatakan bahwa investasi neto itu sebaiknya bergantung pada apakah Qi itu lebih besar atau lebih kecil dari 1. Di sini saya sebutkan jika Qi-Tobin itu lebih besar dibandingkan 1, maka perusahaan bisa meningkatkan nilai persediaan mereka dengan meningkatkan modal. Apabila Qi-nya setelah kita hitung dengan rumus Qi-Tobin tadi lebih kecil dibandingkan 1, maka di sini pasar saham akan menghargai modal kurang dari biaya penggantiannya. Jadi di sini disarankan untuk perusahaan tidak meningkatkan modalnya dahulu apabila Qi-nya lebih kecil daripada 1. Jadi fungsi dari rumus Qi-Tobin tadi mengukur profitabilitas atau tingkat keuntungan di masa depan yang diharapkan sebagaimana diacukan pada profitabilitas di masa sekarang. Jadi acuan dari Qi-Tobin itu mengukur profitabilitas masa depan dengan acuan pada profitabilitas pada masa sekarang. Nah, ini merupakan bentuk ringkasan ya tadi untuk investasi tetap bisnis. Yang pertama, tingkat bunga yang lebih tinggi akan meningkatkan biaya modal, kemudian perbaikan teknologi akan menggeser fungsi investasi tetap bisnis. Kemudian di sini yang ketiga, selama booming, kesempatan kerja akan lebih tinggi, maka akan meningkatkan dari MTK. Kenapa? Karena di sini karena kesempatan kerja lebih tinggi, maka modalnya juga akan meningkat, kemudian pertambahan modalnya juga akan mengalami peningkatan, sehingga meningkatkan investasi tetap bisnis. Kemudian yang kedua, kita akan membahas terkait investasi residensial. Investasi residensial. Mungkin ini yang paling mudah untuk dipahami ya, karena ini keterkaitannya dengan kepemilikan rumah. Jadi, kita sekarang itu akan memperhatikan penentu investasi residensial dengan melihat pada model dari pasar perumahan. Jadi, model dari pasar perumahan itu ada dua, yaitu yang satu, pasar untuk persediaan rumah yang ada dengan menentukan harga rumah equilibrium. Jadi harga rumahnya itu berdasar pada keseimbangan rata-rata. Kemudian yang kedua, harga rumah tersebut akan menentukan aliran investasi residensial.
Kemudian untuk subjeknya ada yang pertama, orang yang membeli rumah untuk ditinggali. Yang kedua ialah tuan tanah yang membeli rumah untuk investasi atau disewakan kepada orang lain. Nah, yang dimaksud dengan keseimbangan saham dan penawaran aliran investasi dalam investasi residensial, di sini karena kan harga relatif rumah itu disesuaikan untuk menyeimbangkan antara supply dan demand atas stok rumah. Kemudian harga relatif tersebut akan menentukan investasi residensial. Seperti yang teman-teman lihat di sini di kurva sebelah kiri, untuk X-nya itu ada stok rumah atau KH itu capital house. Jadi di sini modal rumah untuk X-nya atau bagian horizontalnya, kemudian untuk kurva ke atas atau kurva vertikalnya yaitu harga relatif perumahan atau price house. Di sini semakin tinggi dari harga relatif perumahan, maka stok rumah atau modal dari perumahan tersebut akan semakin menurun. Atau permintaan dari stok rumah tersebut akan mengalami penurunan apabila harga relatif perumahan itu meningkat. Sedangkan apabila harganya itu mengalami penurunan, maka permintaannya itu akan mengalami peningkatan. Kemudian kita tarik ke sebelah kanan, yaitu penawaran rumah baru. Untuk mencapai titik keseimbangan atau titik equilibrium dari penawaran rumah, maka harus disesuaikan antara harga relatif perumahan dengan stok rumah yang ada. Sehingga kita bisa lihat di pasaran itu, harga yang ada di pasaran itu sudah menentukan atau sudah ditentukan dengan perhitungan permintaan penawaran dan harga relatifnya. Jadi ada yang rumah lokasinya di tempat strategis. Dia lokasinya strategis tapi harganya mahal walaupun tipenya kecil. Dibandingkan dengan harga rumah di pedesaan di pinggiran kota, dia memiliki tipe rumah yang besar, luasnya lebih besar tetapi harganya lebih murah. Nah, itu merupakan penentuan dari harga relatif perumahan. Jadi faktor-faktor selain permintaan dan penawaran itu masih banyak sekali faktor lain yang menentukan bagaimana investasi residensial itu bekerja. Seperti adanya infrastruktur yang memadai, kemudian fasilitas umum, kemudian bagaimana akses ke rumah sakit, ke sektor pendidikan, dan sebagainya. Kemudian ini yang perlu saya garis bawahi untuk investasi residensial. Dalam booming, pendapatan akan lebih tinggi. Nah, dengan pendapatan masyarakat yang lebih tinggi, maka akan meningkatkan permintaan akan rumah yang akan meningkatkan investasi residensial. Ini bisa dipahami ya, apabila kondisi perekonomian kita sekarang itu dalam kondisi booming, maka kan di sini semuanya serba ada peningkatan. Jadi pendapatan masyarakat meningkat, kemudian demand atau permintaan akan kebutuhan pasar juga akan mengalami peningkatan. Maka di sini yang dulunya itu uangnya hanya cukup untuk membeli kebutuhan sehari-hari, dia akan memiliki sisa uang yang dapat dia investasikan. Dan salah satu investasi yang paling sering disasar atau paling sering yang menjadi sasaran oleh masyarakat ialah permintaan akan rumah. Karena investasi residensial itu merupakan bentuk investasi jangka panjang yang
sangat relevan dengan kehidupan masyarakat kita saat ini, yang mana sekarang itu banyak sekali perumahan-perumahan baru yang ada yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan pasar, yaitu untuk pekerja yang memiliki pendapatan rata-rata ataupun pendapatan yang masih kurang tinggi atau yang pendapatan di bawah pendapatan maksimum. Jadi di sini untuk KPR dan sebagainya itu bisa diakses oleh masyarakat dengan pendapatan menengah. Jadi di sini untuk investasi residensial itu yang saya tekankan yang poin ketiga. Lalu ada investasi persediaan. Untuk investasi persediaan ini merupakan barang-barang yang disimpan perusahaan di gudang pada saat yang sama itu dapat diabaikan. Maksudnya di sini karena belum dibutuhkan, maka dia dapat disimpan di gudang tersebut, tidak ada treatment atau perlakuan khusus, tetapi dia memiliki fungsi atau memiliki manfaat yang besar. Jadi dengan adanya persediaan, apabila nantinya di pasaran itu demand-nya tinggi, permintaannya tinggi, maka dia dapat memenuhi permintaan dari pasar tersebut. Sedangkan apabila permintaannya menurun, dia akan dapat menyimpan persediaan tersebut di gudang sampai dengan adanya permintaan tambahan dari pasar. Jadi mungkin di sini ini ya, ada beberapa hal yang mungkin kita bisa masukkan ke dalam kondisi ekonomi yang ada saat ini ya. Mengapa sekarang juga kita pernah bahas kenapa harga minyak dunia, kenapa harga minyak goreng itu melaju tidak terkendali pada saat sekarang. Kemudian mengapa pemerintah itu belum bisa menstabilkan harga dan sebagainya. Jadi di sini ketika penjualan tinggi, stok barang yang diproduksi perusahaan itu kan akan lebih sedikit karena intensitas penjualannya itu lebih sering. Sehingga apabila dia stoknya habis yang ada di depan, istilahnya stok yang dia gunakan untuk saat itu sudah habis, maka dia akan mengambil barang atau mengambil stok dari investasi persediaan. Nah, di sini kenapa dia menyimpan persediaan untuk case dari minyak itu? Di sini menyimpan persediaan itu akan memungkinkan perusahaan akan beroperasi lebih efisien. Jadi di sini kita akan mengacu pada persediaan sebagai faktor produksi. Jadi sebuah perusahaan itu juga tidak menginginkan kekurangan stok dari barang apabila penjualannya tiba-tiba mengalami kenaikan yang signifikan. Jadi ini disebut dengan stock out avoidance. Jadi dia melakukan tindakan pencegahan untuk kehabisan barang. Nah, apabila ini permintaan dari barang tersebut mulai menurun dan dia bisa mengamankan stok yang dia punya, maka dia akan dapat menstabilkan stok tersebut dan mengeluarkan barang tersebut ke pasaran. Sehingga di sini ada beberapa strategi yang dilakukan oleh perusahaan mengapa dia melakukan penyimpanan persediaan ataupun melakukan investasi persediaan. Ya, ini untuk investasi persediaan. Untuk poin pentingnya juga, yang ketiga, output yang lebih tinggi selama booming akan meningkatkan persediaan yang perusahaan ingin simpan. Jadi di sini persediaan yang ingin disimpan perusahaan itu akan lebih tinggi. Karena apa? Karena pendapatan meningkat, permintaan meningkat, tapi persediaannya itu tidak meningkat
cepat dari peningkatan dari demand tersebut. Sehingga di sini perusahaan akan berpikir untuk meningkatkan persediaan yang ingin dia simpan. Jadi dia meningkatkan dari stok investasi persediaan. Dengan adanya peningkatan investasi persediaan, maka dia akan memiliki persediaan sebagai faktor produksi yang nantinya akan mencegah dari kehabisan atau kekurangan barang tersebut. Dan yang pasti dengan adanya alasan tersebut akan meningkatkan dari pendapatan atau keuntungan yang diterima oleh perusahaan tersebut. Oke, sekian dari pemaparan materi untuk investasi pada kesempatan kali ini. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman di sini? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, akan Ibu tutup untuk kelas pada sore hari ini. Dan apabila ada yang ingin ditanyakan setelah ini, mungkin kalian setelah menyimak materi, kemudian baru terfikir setelah Ibu close Zoom ini, nanti bisa ditanyakan di grup ya. Baik, Bu. Oke. Terima kasih atas atensinya dalam perkuliahan sore hari ini. Ibu akan tutup kelas pada sore ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.